Saudara sekalian, mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa kita jarang mendoakan misalnya bangsa dan negara, gereja, dan lain-lain. Jarang bukan berarti tidak, saudaraku. Jadi kita kalau berdoa itu juga harus menurut tuntunan Roh Kudus. Kita bukan mau sekedar berdiplomasi di dalam berdoa. Seperti kaset atau CD yang diputar. Jadi kalau saudara mempercayai saya sebagai pelayan Tuhan yang mengajak saudara untuk berdoa bersama, saudara ikuti irama atau ombak ya saudaraku sekalian ya. Dalam berdoa ini saudaraku. Nanti kita juga berdoa untuk pokok-pokok doa tertentu. Tetapi itu tidak harus terformat kaku seperti itu. Lalu yang kedua, mungkin saudara berpikir kok Pak Eras gak sering-sering berdoa untuk orang sakit misalnya, orang yang punya persoalan. Tidak sering-sering bukan berarti tidak. Ini agak sering dibanding dengan objek lain, saudara. Jadi pasti dalam beberapa pertemuan nanti saya berdoa untuk orang sakit, untuk masalah-masalah hidup yang dihadapi oleh kita semua. Tetapi di dalam doa pribadi, disitulah saudara mestinya mengemukakan persoalan-persoalan hidup saudara. Dan saudara harus menjadi dewasa, ya. Tidak sedikit-sedikit didoakan, sedikit-sedikit didoakan. Tentu tidak demikian, saudaraku. Saudara harus belajar untuk berdialog langsung dengan Tuhan. Jangan berpikir bahwa kalau saya yang berdoa akan lebih dikabulkan. Itu kalau masalah saya pribadi tentu saya punya urusan dengan Tuhan. Tetapi kalau saudara, tentu saudara harus menjadi orang-orang yang layak menerima pengabulan doa. Kalau hidup saudara tidak benar, saudara tidak layak diberkati, sebab berkat itu malah bisa menjadi kutuk. Artinya berkat itu misalnya kesembuhan. Ya, berkat itu bentuknya kesembuhan. Dengan tubuh saudara sehat, saudara berbuat hal-hal yang tidak patut. Nah, ini kan akhirnya menjadi kutuk, saudaraku. Dan Tuhan tidak mau berkatnya menjadi kutuk itu. Makanya ada firman Tuhan ya saudaraku sekalian. Firman Tuhan yang mengatakan tubuhnya diserahkan kepada iblis. Ya. Tubuh kok diserahkan ke iblis, saudara? Iya. Tetapi supaya jiwanya selamat. Tubuh diserahkan kepada iblis tetapi supaya jiwanya selamat. Ini satu hal yang banyak orang bingung, kok bisa ya tubuhnya diserahkan kepada iblis tapi jiwanya selamat. Lebih baik Anda sakit tetapi saudara tidak binasa di neraka. Ya. Firman Tuhan mengatakan itu, saudaraku. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya. Agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, saudaraku, tetapi tentu ini keadaan ekstrim yang terburuk. Yang tentu sebenarnya Tuhan tidak menghendaki. Yang dikehendaki Tuhan itu tubuh sehat, ekonomi baik,
semua running well demi pekerjaan Tuhan. Ya. Jangan saudara juga berpikir bahwa suara kebenaran itu anti kemakmuran. Yang kita lawan itu teologi kemakmuran yang salah. Yang terus-menerus bicara berkat jasmani maksudnya. Tetapi tidak mengajarkan kesucian hidup, langit baru, bumi baru, dan mempersembahkan maksimal hidup ini untuk kepentingan kerajaan Allah. Nah, ini jelas-jelas sesat, saudara. Bagaimana orang dipacu untuk menerima berkat Tuhan, tetapi tidak dipacu untuk mengenal Allah, supaya hidup di dalam kebenarannya. Kebenaran Allah itu bukan kebenaran hukum, saudaraku. Dalam konteks Kristen bukan hanya kebenaran hukum, tetapi kebenaran yang dalam kehidupan orang percaya adalah mengerti apa yang Allah kehendaki untuk dilakukan dan mengerti rencana Allah untuk dipenuhi. Nah, dengan uang banyak bisa jalan kemana-mana, dengan uang banyak beli mobil, rumah bagus. Ya terserah kalau saudara mau begitu ya. Saya bukan sirik ya, bukan cemburu, bukan jealous. Silahkan. Tapi saya ingatkan bahwa hidup kita ini singkat. Kita hidup di dunia hanya untuk mempersiapkan diri guna masuk langit baru bumi baru sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Jadi kalau saudara benar-benar mengerti kebenaran, kita hidup di dalam kesucian Tuhan, hidup tidak bercacat, tidak bercela, menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan kita. Kita bersedia menjadi anggur tercurah, roti terpecah. Kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Tidak mungkin Anda dibuat terseok-seok, mati, enggak hidup, enggak sakit sampai enggak bisa bangun sama sekali, miskin, menjadi beban terus bagi orang lain. Tidak mungkin, saudara, tidak mungkin. Kecuali memang Tuhan mengizinkan hal itu terjadi untuk keselamatan kekal kita. Tuhan tahu, kalau tidak begini kamu gak berubah. Saudara misalnya diberi Tuhan keadaan yang kurang sehat, kurang baik, atau sakit, atau bagaimana ya keadaan tubuhmu. Tapi engkau cukup, tetap masih bisa bandel. Ya. Tapi kalau orang yang kau kasih sakit, wah ini bisa lebih berat kadang-kadang. Dan itu bisa membuka mata kita untuk rendah hati di hadapan Allah. Untuk menyadari semua kesalahan kita, sekecil-kecilnya kesalahan kita. Iya saudaraku. Kalau hanya kita yang sakit, mungkin kita masih belum sungguh-sungguh berurusan dengan Allah. Apalagi orang-orang yang punya hati baja, ya. Sakit ya enggak apa-apa, ya. Masih belum sungguh-sungguh berurusan dengan Tuhan. Tetapi ketika orang yang kita kasih sakit, wah itu lebih berat, itu pukulan yang lebih berat. Makanya kita tidak usah dipukul Tuhan dengan cara apapun. Seperti doa kita sepanjang menit pertama tadi. Selidiki aku Tuhan, kenali aku Tuhan, apakah jalanku serong. Ya Bapa, beri aku mengerti keadaanku di matamu. Buka pengertianku, masihkah ada percintaan dunia dalam diriku. Periksa diriku Tuhan. Kita mau benar-benar bersih. Setelah ini ya terserah Tuhan mau buat apa dalam hidup kita. Terserah. Kita tidak mengatur Tuhan. Tetapi pokoknya kita bisa benar-benar tidak berkesalahan apapun. Kita menghormati Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan sungguh.
Kita pun juga berdoa agar kita bisa menghormati Tuhan secara patut dan mengasihi Tuhan secara patut, saudaraku. Haleluya. Nah, kalau kita benar-benar demikian, percayalah, Tuhan tidak akan mendatangkan hal yang menyakitkan. Tuhan bukan pribadi yang sakit jiwa, yang senang kalau anaknya menderita. Jadi jangan sudah berpikir kalau teologi ya suara kebenaran itu anti kemakmuran, tetapi suka penderitaan. Nah, itu orang tidak punya pikiran. Itu orang tidak waras, saudaraku. Kita anti kemakmuran yang salah. Kita membutuhkan kemakmuran untuk kemuliaan Tuhan. Begitu. Baik, saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk doa pagi yang Bapa berkati ini. Segala kemuliaan bagimu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus.